Kadang tuh yang dibutuhin tubuh bukan produk mahal atau langkah ribet, tapi cuma satu hal, diperlakukan dengan lembut dan gak asal-asalan. Setiap suami istri pengen pasangannya sempurna, tapi gak ada yang ngajarin gimana caranya. Dan disinilah kita ngebahas hal-hal yang sering dianggap tabu, padahal justru paling penting buat hubungan lo tetap hangat, sehat, dan nikmat. Dan selamat datang di Sehat Bercinta. Kamu rajin skincarean, luluran, pakai toner sama serum. Tapi pernah gak kamu mikir, sebenarnya aku tuh ngerawat bagian intim dari tubuhku ini dengan benar gak sih? Karena jujur ya, banyak dari kita tuh lebih panik kalau jerawatan daripada kalau area kewanitaannya bau aneh, gatal, atau tiba-tiba keluar cairan yang gak biasa. Padahal yang satu itu tempat yang paling pribadi, paling sensitif, dan paling penting buat keseimbangan tubuh kita sendiri. Tapi tenang, di video ini kita nggak akan ngebahas yang vulgar asal-asalan. Aku nggak bakal ngasih kamu cara wangi kayak bunga atau tips jadi harum kayak buah-buahan. Nope, kita bakal bahas apa yang harus kamu tahu sebagai perempuan, biar kamu bisa ngerawat tubuh kamu dari tempat yang paling jujur. Bukan karena standar orang, tapi karena kamu paham fungsinya. Dan ya, kalau kamu pikir ini bakal kayak pelajaran biologi yang ngebosenin, kamu salah besar. Karena aku bakal buka pelan-pelan, layer demi layer, biar kamu ngerti, tapi juga enjoy. Kayak buka rahasia kecil yang selama ini tuh kita simpan sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, kamu harus tahu dulu nih, di luar sana tuh banyak banget mitos-mitos yang ya bikin kita malah makin bingung ngerawat si adik cantik kita ini. Kamu siap? Ayo kita lanjut ke bagian yang bikin kepo. Mitos dan fakta soal area kewanitaan. Ada nih satu yang bikin aku tuh dulu percaya banget, sampai aku nyesel sendiri. Dulu aku pikir makin wangi, makin sehat. Serius deh, aku tuh sempat percaya kalau bagian bawah kita nggak ada aroma parfum natural ala bunga sakura, berarti ada yang salah. Jadi aku rajin banget pakai sabun kewanitaan, bahkan yang ada fragrance-nya. Tiap hari, pagi, sore, kayak ngerawat wajah gitu. Tapi yang terjadi bukannya makin nyaman, justru makin gatel, perih, dan keputihannya jadi aneh. Ternyata itu mitos besar. Faktanya, vagina tuh punya sistem self-cleaning guys. Dia punya pH alami yang asam sekitar 3,8 sampai 4,5. Dan di dalamnya ada bakteri baik kayak Lactobacillus yang tugasnya tuh ngejaga keseimbangan flora di sana. Nah, sabun berpewangi itu bisa ngerusak si ekosistem ini. Akibatnya ya infeksi, ya gatal, ya keputihan abnormal. Ada lagi nih mitos yang banyak banget dipercaya. Kalau douching pasti makin bersih. Sounds logical ya, tapi kenyataannya douching itu kayak ngajak ribut sistem pertahanan tubuh kamu sendiri. Karena menurut riset, douching itu justru bisa ningkatin resiko bakterial vaginosis dan infeksi jamur. Nah terakhir, yang paling halus tapi sering kejadian. Keputihan itu pasti penyakit. Padahal nggak semua keputihan itu bahaya. Selama warnanya bening, putih susu, nggak bau amis atau busuk, dan nggak bikin gatal, itu normal. Justru tanda kalau tubuh kamu sedang menjaga dirinya sendiri. Nah, setelah kita tahu nih mana yang mitos dan mana yang real deal, sekarang pertanyaannya, selama ini kita udah ngerawat dengan benar belum? Nah, di segmen selanjutnya kita bakal bongkar kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakuin tanpa sadar, yang ternyata bisa bikin si adik kita itu jadi tersinggung, bahkan mogok kerja. Kadang ya, kita tuh ngerasa udah ngerawat area kewanitaan dengan baik, tapi ternyata yang dilakuin itu justru bikin masalah baru. Niatnya bersih, hasilnya malah bikin si adik jadi rewel. Nah ini nih beberapa kesalahan umum yang sering banget kejadian tanpa sadar.
Pertama, terlalu sering pakai celana dalam yang ketat atau bahannya tuh sintetis. Bahan yang nggak nyerap keringat itu bisa bikin area kewanitaan jadi lembab dan panas. Dan itu kondisi favorit buat bakteri dan jamur berkembang biak. Idealnya, pilih yang longgar dan berbahan katun. Kedua, pakai panty liner tiap hari tanpa diganti rutin. Hey, panty liner tuh boleh dipakai sesekali, tapi kalau dipakai terus dan jarang diganti, justru bisa jebak kelembapan dan bikin iritasi. Ketiga, pakai sabun biasa, antibakteri atau yang ada pewanginya. Area kewanitaan itu punya keseimbangan alami. Produk yang terlalu keras bisa ganggu pH dan ngebunuh bakteri baik. Akibatnya, ya muncul masalah kayak keputihan abnormal atau rasa gatal. Keempat, jarang ganti pembalut atau celana dalam saat haid. Idealnya ya, pembalut itu diganti setiap 4-6 jam. Kalau terlalu lama, bisa jadi tempat berkembangnya bakteri jahat dan bakal memicu bau yang gak sedap. Semua ini tuh bukan tentang jorok ya, atau gak ngerti. Tapi karena edukasi soal ini tuh jarang banget dibahas terbuka. Padahal tubuh perempuan tuh punya cara alami buat jaga dirinya sendiri. Asal kita tuh gak ganggu keseimbangannya. Nah, sekarang udah makin jelas kan kenapa banyak masalah yang muncul diam-diam. Oke, di segmen selanjutnya kita bakal bahas cara perawatan yang sederhana, sehat, dan aman. Tanpa drama, tanpa produk mahal, dan pastinya tanpa bikin si adik marah-marah lagi. Shh, banyak yang gak tahu kalau ternyata ngerawat area kewanitaan itu sesimpel itu. Tapi harus tahu ilmunya. Kadang tuh yang dibutuhin tubuh bukan produk mahal atau langkah ribet, tapi cuma satu hal, diperlakukan dengan lembut dan gak asal-asalan. Area kewanitaan tuh pinter banget loh. Dia tuh punya sistem self-cleaning yang luar biasa. Jadi tugas kita bukan bersihin secara berlebihan, tapi cukup bantu dia tetap dalam kondisi ideal. Yang pertama, cukup bilas dengan air hangat tanpa sabun. Air hangat bersih tuh udah cukup loh untuk jaga kebersihan. Sabun, boleh sih, tapi pastikan yang pH-nya seimbang, tanpa pewangi dan diformulasikan khusus untuk area sensitif. Kedua, pilih celana dalam yang nyaman. Bahan katun yang adem dan menyerap keringat adalah sahabat terbaik. Hindari bahan ketat yang bikin area lembab dan panas. Kadang yang kelihatannya menggoda justru yang paling bikin si adik stres. Ketiga, ganti celana dalam dan pembalut secara teratur, terutama pas menstruasi. Kalian jangan nunggu bocor atau bau baru diganti. Rutin ganti itu bukan cuma soal kebersihan, tapi bentuk penghargaan ke tubuh kamu sendiri. Keempat, hindari produk dengan label memutihkan, mengharumkan, atau mengencangkan. Area kewanitaan itu bukan mainan ya. Nggak perlu dimodifikasi atau dipaksa cantik versi iklan. Yang dibutuhin adalah fungsinya tetap sehat dan nyaman. That's it. Merawat area sensitif ini sebenarnya simple, tapi harus ngerti tujuannya. Bukan biar dipuji wangi atau gak malu sama suami, tapi biar kamu tuh sendiri nyaman, sehat, dan bebas dari gangguan yang gak perlu. Tapi meskipun udah ngerawat dengan benar, ada kalanya tubuh tuh ngasih sinyal, bau yang aneh, keputihan berubah, atau gatal yang gak kunjung hilang. Di segmen selanjutnya, kita bakal bahas kapan harus stop self-diagnose dan mulai ke dokter. Karena gak semua bisa diselesaikan dengan rebahan dan minum air putih. Kadang tuh ya, kita suka denial. Udah ngerasa ada yang gak beres, tapi masih mikir, nanti juga sembuh sendiri. Atau malu deh kalau harus cek bagian itu.
Hey, padahal tubuh tuh udah ngasih sinyal. Tinggal kita mau dengar atau enggak. Nah, ada tanda-tanda yang nggak boleh diabaikan. Pertama, bau amis menyengat atau kayak busuk. Ini beda dari aroma alami ya. Kalau udah menusuk dan bikin gak nyaman, itu alarm keras dari tubuh kamu. Kedua, gatal atau nyeri yang berkepanjangan. Apalagi kalau sampai perih pas pipis atau berhubungan. Jangan ditahan apalagi dicuekin ya. Ketiga, keputihan berubah warna. Kayak kuning pekat, hijau, atau abu-abu. Apalagi dibarengi sama bau dan tekstur aneh. Itu udah warning banget. Keputihan normal itu bening atau putih susu, gak gatel dan gak bau nyengat. Yang terakhir, pendarahan di luar siklus haid. Nah, termasuk flek yang muncul terus-menerus. Bisa jadi hormon memang, tapi bisa juga tanda infeksi atau gangguan lain yang kamu perlu cek. Kalau ada satu aja dari gejala tadi, jangan self-diagnose. Harus cari bantuan tenaga medis. Lebih cepat, lebih baik. Soalnya, semakin cepat ditangani, semakin kecil resikonya. Dan satu lagi, periksa ke dokter itu bukan aib. Justru, itu bentuk tanggung jawab ke diri sendiri. Kita jaga yang luar nih, masa bagian paling berharga malah diabaikan? Nah, sekarang udah dapet kan semua fondasi penting soal cara ngerawat area kewanitaan? Kita simpulin semuanya ya, dan aku bakal kasih reminder kecil yang powerful banget supaya kamu makin yakin nih bahwa tubuh kamu itu berharga dan layak dirawat dengan cinta. Merawat area kewanitaan itu bukan cuma soal fisik, tapi tentang menghormati tubuh yang tiap hari kerja keras tanpa banyak protes. Gak perlu ribet, gak perlu mahal. Yang penting tahu caranya dan paham tujuannya. Karena tubuh itu bukan benda. Dia punya ritme, dia punya bahasa, dan dia butuh dirawat dengan sadar. So, kalau kamu selama ini ngerasa ngerawat tapi masih sering muncul masalah, mungkin bukan karena kamu kurang bersih, tapi karena kamu belum diajarin ilmunya. Nah, sekarang ilmunya udah kamu dapetin nih, tinggal dipraktikkan dengan cinta. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu sendiri. Kalau kamu pernah ngalamin masalah yang bikin kamu ngerasa bingung atau malu soal area kewanitaan, coba share cerita kamu di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi pelajaran berharga buat orang lain juga. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang kamu sayang. Karena hal sepenting ini harusnya bisa dibicarakan tanpa takut dan tanpa malu.